sekali lagi kami himbau kepada para kita yang baru hadir atau masuk video untuk masuk dalam lembaga dari suku Nias kepada suku lain. Batu kecubung warna ungu ditatah berlian batu berlian. Adat Melayu menyambut tetamu, hamparan tikar melebarkan pintu. Orang lalu menjalankan petang hari pasang berita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Harum baunya si bunga rampas di tubuh putri yang cantik jelita. Yang dinanti kini telah sampai. Kita akan segera memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membelah kayu pakai kapak, ikatkan kayu dengan tali, menjawab salam berulah kompak, hamba ulang sekali lagi. Izin para ratu, kita mulai acara dengan hikmat, dengan mula doa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat hadir bersama di gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai yang sama-sama kita banggakan dan kita doakan agar tetap berdiri kokoh mendulang membangun peradaban. Salawat serta salam untuk baginda besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izinkan Pak Zikri Hanafi, Direktur Las Madani Himmadah, ditugaskan untuk oleh Datuk Pengurus Mangkuadat sebagai penyampai kata, pembina adat, pembuka acara. Atur majelis sanksi adat anak kemenakan suku Melayu, suku Nias, majelis permohonan maaf dari suku Nias kepada suku Melayu. Untuk itu, jika lancar kuning berlayar pelan menuju ke Batam, kemudi diarahkan. Kalaulah tak sopan kami melayang, ampun dan maaf kami harapkan. Mari kita buka majelis mulia ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan umul kitab Al-Fatihah. Selanjutnya, jika nanti dalam membawa acara mungkin kami dah salah adat, mungkin kami dah salah letak, yang tua tak dituakan, yang patut tak dipatutkan, yang dahulu dikemudiankan. Dari jauh kami menunjuk duli, dari dekat kami angkat sembah, disusul dari yang 10 memohon maaf beserta ampun. Yang terhormat Datuk Seri Setia Aman, Datuk Seri Haji Faizal SKMAS, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, Bapak Haji Indra Gunawan SIP MSc. Yang kami hormati Datuk Seri Haji Azhar Yazid SPDP selaku Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Yang sama-sama kita hormati Datuk Seri Dr. Andes Haji Zamhur Ekap MM selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Yang dihormati Datuk Haji Ilyas selaku Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Tuan-tuan DPRD Kota Dumai dan unsur-unsur pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan seluruh unsur Forkopimda Kota Dumai, tuan-tuan ketua 17 suku yang tergabung dalam forum pembauran kebangsaan Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Kota Dumai, Ketua Dumai Melayu Dunia Islam Datuk Haji Timo Kida SH
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Haji Zakaria, dan yang kami takzim Tuan Kapolres Kota Dumai, Datu-Datu Ketua Umum Lembaga yang lain Kecamatan Kota Dumai, Bapak Ibu Ketua-Ketua Ormas OKP dan Ikatan Keluarga Sekolah Dumai, dan tentunya seluruh tetamu dan para hadirin yang kami muliakan. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak didaulat, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang penghulu dengan hulunya, yang adil bertanggung, yang sedih punya mulia, yang berani pelapis dada, yang tua membawa tua, yang muda dengan tanahnya. Nampaknya berunding sudah mufakat, yang diajak sudah berjumpa, yang diminta akan diberi, yang kesat sudah dilicinkan, yang bengkok sudah pun diluruskan, yang koyak sudah ditambah, yang salah pun telah dimaafkan. Maka duduk berhimpun damai kita tegakkan. Alir-alir dari hulu, riak-riaknya sampai ke tepian. Pembacaan dalam Al-Quran terlebih dahulu agar majelis diberi keberkahan. Kepada Tuan Syahrudin SPDI kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
Kalau Tuhan kepada serikan, panjanglah Tuhan akan. Berkat sudah kita dengarkan, semoga hidup indah rohani. Melewati semua rasa letih, di tengah hengan membawa pergi. Mari kita semua sekabur sirih, pertanda ada di negeri ini. Sekabur sirih akan disampaikan oleh Ketua Umum DPH Datuk Seri Dr. Andes Haji Zabur Tiga. Kepada Datuk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama kali kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi bulan Januari ini kita dapat berkumpul bersama-sama kembali ada lembaga dan media Dumai dalam ini namanya kegiatan kekeluargaan orang. Kalau ditulis di Bandung majelis saksi adat. Majelis saksi adat ini artinya lebih mengutamakan adat negara keputusan majelis. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Datuk Seri Majelis Perabatan Adat terusnya yang sama-sama kita hormati anggota Dumai dalam hal ini Wakil Bapak Sekda, yang sama-sama kita hormati Bapak Darlana Trimurti, dan yang paling istimewa lagi Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Datuk Timo Uda. Ini tepuk tangan dari sini. Ini salah satu pemberi solusi daripada kejadian-kejadian yang kita alami. Berikutnya rekan-rekan yang lain dan datuk dari 7 kecamatan Kota Dumai, karena lembaga adat Melayu Kota Dumai ini ada 7 datuk. Di masing-masing kecamatan 1 datuk. Jadi yang wilayah kecamatan Cangkampai sampai Sungai Sembilan dengan berikutnya yang lain. Dan induknya adalah di lembaga adat Melayu Kota Dumai. Jadi kami terima kasih dan paling berbahagia sekali dalam kesempatan ini adalah ketuanya beserta keluarganya telah hadir bersama-sama. Pertama sekali yang kami sampaikan, karena acara kita ini sudah berlangsung 2 hari, sudah 2 hari proses adat ini. Kemarin kita sudah ada pemotongan kaki, bagaimana janji dari para ketuanya bahwa beliau keluarganya yang bersangkutan sanggup memenuhi saksi adat. Dan kemarin
misalnya ada mau ditukar dengan sapi, itu tak boleh. Menurut adat tidak boleh. Kalau sudah keputusan nanti keselamatan ada kerbau, ya kerbau diberi. Tidak ada kawan namanya. Jadi tidak ada sapi, tidak ada kambing. Inilah namanya sanksi adat. Maka daripada itu sanksi adat ini cukup berat. Pertama berat bagi yang bermasalah, kedua berat juga bagi lembaga adat. Karena tidak mungkin kerbau saja kita letakkan di sini. Dan ini hasil daripada pemotongan ini menandakan bahwa kita sudah rukun kembali. Tidak ada lagi masalah-masalah sesuai dengan perjanjian kita dengan pihak yang wajib. Selesaikan saja permasalahan di lembaga adat. Kalau sudah masuk ke lembaga adat ini, maka berkewajibanlah Majelis Keselamatan Adat menjadi saksi dan tidak ada tawar-tawar. Saya sudah sampaikan dengan Majelis Keselamatan Adat. Kalau mau ditawar-tawar, tak boleh. Tak ada jalannya, apapun, siapapun, tak boleh. Inilah namanya marwah Melayu. Di mana bukti kita bersama-sama, kita bisa melalui Majelis Keselamatan Adat. Saya terima kasih kepada Datuk Aryadin beserta jajarannya. Kalau DPH ini melaksanakan keputusan, begitu diputuskan oleh lembaga adat, oleh Majelis Keselamatan Adat, DPH melaksanakan keputusan itu dengan perangkat-perangkatnya, termasuk pihak-pihak lain, pihak-pihak keamanan lainnya. Jadi ini memang tempat kita lah, tempat kita bermusyawarah. Lembaga adat Melayu Riau Kata Dumai, kita pahami semua, bagi kita yang hadir, merupakan payung negeri. Apapun berdasarkan lembaga adat ini, jangan kita corengkan wajah-wajah lembaga adat. Kita ingin lembaga adat ini lebih bagus daripada tahun-tahun kemarin. Saya sudah sampaikan kepada kita semua, mari bersama-sama. Lembaga adat ini bukan milik ketua DPH, bukan milik ketua MKA, bukan milik pengurus, milik kita bersama-sama. Apalagi orang Melayu harus satu berat, sedangkan suku lain saja berat, apalagi kita. Jadi kita jangan lagi bermain-main di lembaga adat ini. Tidak satu, kalau ada kegiatan tidak ini oleh amin adat. Tidak misalnya kalau di negara OPP kalau ada OPP orang yang kagak ada satu orang satu. Inilah perkataan adat, panglima adat, terima kasih. Mudah-mudahan lembaga adat kita ini semakin hari semakin bagus. Kemudian untuk kami bermohon kepada kita yang hadir, kepada semua suku, jangan lagi berbuat masalah. Kita sekarang ini apalagi dalam negara pilkada ini kita ingin tenang, kita ingin aman, kita ingin damai. Mari kita ciptakan rumah yang aman, rumah yang tertib. Mudah-mudahan kita bersama di antara suku-suku yang ada ini dapat berkolaborasi. Mari kita mencari kehidupan bersama-sama. Maka itu saya sampaikan tadi, mesti kita buat yang ada di Kota Dumai, mesti perhatikan mereka, mesti ketua pilkada, dan itu juga ketentuan daripada lembaga adat. Di mana bumi juga itu lagi begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekapur sirih sebelah bidang, ikat tali batang jami. Sekapur sirih yang disampaikan akan dikenal tanda ikatan ukhuwah Islamiyah. Bilah pisau harus diasah, sarung pisau agar tak berdarah. Sanksi adat karena tersalah diselesaikan dengan pembacaan warkah. Pembacaan warkah sanksi adat oleh Sekretaris Umum Dewan Pengusaha Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Datuk Jenderal Rizal SAG MPD. Kepada Datuk Jenderal Rizal SAG MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warkah keputusan Majelis Sidang Sanksi Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai nomor SA 064 /RKD
/6 Romawi /2022 tentang pelanggaran adat oknum pemuda suku Nias. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Quran surat Al-Mudaththir ayat 8. Atas nama Allah dan kemuliaan, dalam keadilan Tuhan yang Maha Besar, Majelis Sidang Sanksi Adat Lembaga Adat Bayu Kota Dumai setelah mendalami hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa perbuatan beberapa orang oknum pemuda Nias berjumlah sekitar 14 orang, salah satu bernama Fakirman, telah minum minuman keras di malam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 adalah perbuatan yang melanggar nilai adat, resam budaya dan hukum syara. 2. Bahwa perbuatan beberapa orang oknum pemuda Nias yang berjumlah sekitar 14 orang melakukan sweeping dan melakukan pengeroyokan secara brutal kepada pemuda lain sehingga membuat korban mengalami kerugian adalah perbuatan semena-mena dan main hakim sendiri, meraja-raja di tanah raja, adalah perbuatan yang tidak mencerminkan sikap di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kejadian ini telah meresahkan masyarakat, menjadi aib, membuat malu dan menjadi arah yang menconteng begini, baik bagi pemimpin negeri, baik upaya adat maupun bagi masyarakat Kota Dumai serta Riau secara keseluruhan. Bahwa oknum pemuda bernama Zulfan Basir telah melakukan aksi provokasi di media sosial, ingin melakukan penyerangan dan merendahkan terhadap suku Melayu adalah perbuatan yang sangat rawan menimbulkan perpecahan, konflik antar suku, dan bisa menjadi pemicu munculnya gesekan dan berbau sara. Adalah perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai perpaduan hidup berbilang kaum, sikap tidak saling menghormati dan bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. 4. Bahwa ketentuan adat harus ditegakkan demi meneguhkan marwah, demi terjaganya keluhuran nilai-nilai adat Melayu. Namun, selain mengingat hal-hal tersebut di atas, Majelis Sidang Sanksi Adat juga memperhatikan berbagai hal yang berhubungan dengan kearifan hukum adat Melayu, antara lain: 1. Adanya kesadaran dari para pelaku yang telah mengakui kesalahan atas segala perbuatannya dan telah mendatangi lembaga adat Melayu Riau Kota Dumai untuk menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Dumai. 2. Memperhatikan bahwa hakikat sanksi adat adalah meneguhkan kembali harmonisasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, menjadi ikhtiar untuk selalu mewujudkan keseimbangan dalam hubungan antar sesama makhluk. Maka sanksi yang diterapkan haruslah selalu menyediakan jalan untuk pulang ke pangkal kebaikan. Jika sebuah kebaikan itu berhak memiliki masa lalu, maka kesalahan juga berhak mengubah menjadi kebaikan di masa depan. Bahwa sanksi adat harus diberikan dengan cara yang adil. Adat Melayu bersedikan syarat dan syarat bersedikan kitabullah. Ketika syarat mengata, maka adat haruslah memakai. Dalam hukum syarat dan kitabullah, kita semua telah diperintahkan untuk tetap berlaku adil, sebesar apapun kemarahan atau kebencian kita kepada seorang atau kepada suatu kaum. 4. Adanya semangat untuk memperbaiki keadaan dan perilaku dalam bilang undang atau ketentuan sanksi adat Melayu. Dasar kearifan sanksi adat Melayu tertuang dalam perintah hukum Sipadu Ular yang menjelaskan sikap hukum tersebut melalui ungkapan hukum Sipadu Ular. Ular yang dipadu tidak mati, kayu pemangku tidak patah, rumput dipadu tidak layu, tanah terpadu tidak lebam, hukum jatuh benar terletak, gelak berderai bertambah, bertimbal balik. Dalam bidang undang tertentu tentang menarik rambut di dalam tepung juga diungkapkan rambut ditarik tidak putus, tepung tertarik tidak berserak. Apa yang besar diamplas, apa yang berbongkol ditarah, yang keruh dijernihkan, yang kusut diuraikan. Beralas dari keadaan nilai
Subhanahu wa Ta'ala memutuskan, pertama, memutuskan dan menetapkan bahwa oknum pelaku pengeroyokan dan oknum pembuat tulisan provokatif di media sosial bersalah dan telah melanggar adat. Kedua, memberikan sanksi adat yang terdiri dari: 1. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi di depan majelis sanksi adat. 2. Menanggung biaya pengobatan kepada korban sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 3. Menyelenggarakan perjamuan adat dengan menyembelih seekor kerbau dan menyerahkan kain kafan sebanyak selapis kepada pemangku adat dan pemangku rumah sebagai tanda keinsapan dan ketulusan hati. Bagi pelaku pengeroyokan yang berjumlah 14 orang yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, maka diberi sanksi adat uang kampung dan tidak dibenarkan berada di wilayah hukum adat masyarakat Kota Dumai, serta memohon kepada pihak kepolisian agar mereka tetap menjadi daftar pencarian orang atau ditutup. Kepada saudara Zulfan Nasir yang telah menyebarkan berita yang berisi unsur provokatif terserah, maka sanksi adatnya adalah uang kampung. Ketiga, putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada para pelaku diwajibkan untuk mematuhi dan menindakkannya. Ditetapkan di Dumai tanggal 30 Zulkaidah 1445 Hijrah 7 Juni 2024. Majelis Sidang Sanksi Adat Lembaga Adat Audio Kota Dumai. Pimpinan sidang Datuk Seri Haji Azhar Yazid. Anggota Datuk Seri Haji Zainal. Anggota Datuk Haji Ilyas, Datuk Haji Ujang. Saksi-saksi: 1. Datuk Haji Jafar MBA, 2. Datuk Haji Saifuddin, 3. Datuk Haji Sapri Salamon, 4. Datuk Haji Andrea Lopez, 5. Datuk Haji Timo Mikda, 6. Datuk Haji Zulfan Zulfi, 7. Datuk Auzar, 8. Datuk Zakidin, 9. Datuk Zamil Amiyah, 10. Datuk Hermanto. Demikian, terima kasih. Warga telah dibunyikan, titah telah dibenarkan, hukum adat tetap dijalankan, tetap berdasarkan syariat dan Al-Quran. Terima kasih kepada Sekretaris Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Datuk Jurnalizal SHG MPD. Dilanjutkan penyerahan kepala kerbau dan 4 kaki yang telah dimasak, serta 1 kain putih sekapal, sekaligus permohonan maaf secara terbuka di khalayak masyarakat Melayu oleh Ketua Suku Nias Bapak Natalia Bago dan keluarga. Kami persilahkan. Majelis Syaratan Adat Kota Dumai, kami persilakan. Kami serahkan kepala kerbau yang sudah melakukan tindakan melanggar adat kepada masyarakat Melayu Kota Dumai. Kain putih ini sebagai lambang putihnya hati kami untuk memohon maaf. Kami terima
apa yang disahkan ini. Semoga teradu tidak melakukan pelanggaran lagi, baik sama atau yang lebih berat kepada pelaku. Terima kasih. Penyerahan tanda perdamaian kita beri tepuk tangan yang meriah. Cincin puan-puan tuan-tuan, rasa syukur alhamdulillah. Baru saja kita sama-sama menyaksikan di bumi Melayu, bumi Allah. Lambang Sucianati, Sucianati. Umay, aman. Okey, Pak. Umay pakai idaman ya. Ada berikut lagi. Okey, baik. Nah, itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Cincin puan-puan tuan-tuan, acara halal kita lanjutkan. Gelap malam karena lampu padam, tersipu malu gadis di anjungan. Corak Melayu tak boleh berdendam, terima tangan tanda dimaafkan. Segeban acara upah-upah yang ditabalkan, kami mengarahkan korban dan hadirin mohon berdiri, dipimpin sholawatan oleh pengurus kebagaan Melayu Riau Kota Dumai. Kepada pun kami persilakan. Para hadirin dan jemputan kami jemput para hadirin untuk berdiri. Rasulillah
kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan. Cincin perempuan tuan, kami mengharapkan berdiri kembali karena acara masih dapat kita lanjutkan. Lirik hati karena gelisah, jangan pasrah dengan keadaan. Sikap bersih dan dari Datuk Seri Setiawana, mari sama-sama kita dengarkan. Datuk Seri Haji Faisal SKS yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai kepada Bapak Haji Indra Gunawan SPP RSI kami persilakan. Bapak-bapak, ibu, hadirin undangan dan hadir, izinkan kami membacakan sambutan Datuk Seri Setiawana Bapak Wali Kota Dumai Haji Faisal SKS, karena suatu hal beliau agenda dan memanfaatkan kami untuk membacakan sambutan beliau. Semoga tidak mengurangi hormatnya acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Bapak Wali Dumai yang mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, Ketua Umum Majelis Perangkat Daerah MKA Lambil Kota Dumai, Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH Lambil Kota Dumai, beserta seluruh datuk-datuk pengurus, datuk-datuk dari 7 kecamatan, penggawa adat Lambil Kota Dumai, Ikatan Keluarga NS, beserta pengurus, Ketua Majelis Ulama Rakyat Indonesia Kota Dumai, Ketua DPD Dumai, Bapak Ibu Gerdang, Bapak-bapak, Ibu, Ikatan keluarga yang berkesempatan hadir, Bapak-bapak, Ibu, Bapak pengurus dari Muhammadiyah NU, hadirin undangan, tuan-tuan, encuci yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam acara Majelis Sanksi Adat yang diprakarsai oleh Kota Dumai. Selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan berbanyak selawat kepada beliau telah di kemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sedari dulu adat telah lama dijadikan patokan dalam berkeluarga. Sebelum adanya kitabullah maupun pemerintahan yang berdaulat, manusia telah membuat aturan-aturan yang menggayungi kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini terdapat dalam perkata adat yang berbunyi, penagih pisau serai, penarah batang bertabung, ambil seorang jadikan biru, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam berkembang menjadi gunung. Memang sudah menjadi adatnya dunia pula bahwa ada rumah, ada keluarga, ada kampung, ada penduduk, ada negeri, ada raja. Demikian juga dengan Kota Dumai sebagai salah satu daerah dari negeri Melayu berbilang kaum, suku, etnis, kepelabuhan di daerah kita, dan kemudian diberikan kebebasan seluas-luasnya bersinergi satu sama lain guna memajukan kota ini. Inilah orang Melayu memuliakan tamunya, bertolak ansur dengan saudara-saudara sejarah. Namun itu semua tentulah dalam tatanan proporsional, sehingga jelas dipandang mata mana ekor, mana kepala. Bumi Melayu sejatinya terbuka
dan menerima siapa saja yang ingin datang, tinggal dan berusaha mencari kebenaran. Hanya saja siapapun yang ingin tinggal di negeri yang menjunjung tinggi agama, adat istiadat dan besar budaya haruslah saling menghormati. Adapun terkait majelis sanksi adat yang dilaksanakan pada hari ini, kita menyadari bahwa ianya bukanlah hal yang mungkin terjadi sepanjangnya. Bisa dikatakan pelanggaran yang dasarnya merupakan kejadian langka di daerah kita. Namun dalam usaha menjaga ketentraman di masyarakat, tentunya hal ini memang harus dijalani sebagai rasa tanggung jawab. Tidak ada di antara kita yang mau melakukan kesalahan, tapi ketika kesalahan itu diakui, maka bentuk ini harus kita jadikan bahan untuk introspeksi. Dengan kejadian ini diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk berpikir sebelum bertindak. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Pemerintah sangat yakin bahwa majelis dilaksanakan bukanlah untuk mendiskreditkan satu pihak tertentu, namun justru merupakan penyelesaian perkara secara damai untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi adat bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar adat setempat. Peradilan adat juga dipandang dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Tuan-tuan sekalian, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Lam dari Kota Dumai, ikatan keluarganya Kota Dumai, dan pihak-pihak yang sudi hadir memenuhi undangan guna meluruskan apa yang bengkok dan mencukupkan apa yang kurang. Dengan kearifan beradat besarnya, kami yakin bahwa Lam dalam memimpin majelis tentulah akan menempatkan sikap bijak lestari bersama lain, sehingga tiada pihak yang merasa rugi. Ibarat kata seperti menarik rambut dalam tepung, rambut tak lurus, tepung tak bersih. Terakhir, kami mengucapkan selamat melakukan suara adat. Mudah-mudahan saat berkah dibacakan nanti, setelah mengacu pada alur dan patutnya, sanksi yang nantinya akan diberikan mampu membawa bersih segala yang hilanglah arang di dunia, karena majelis sanksi adat digelar untuk menghapus kesalahan yang terlalu. Buang yang perlu, ambil yang perlu. Hati terikat dengan mata. Persatuan yang teguh harus tercipta dengan menghormati adat bersama setempat. Kalau Tuhan ke Bukit Batu, teruskan jalan ke Kota Gresik. Ayo bersama kita bersatu, wujudkan Kota Dumai ke depan yang lebih baik. Pergi ke pekan mengambil ladang dibawa memakai kereta. Lupakan pertikaian yang pernah ada, utamakan silaturahim sesama kita. Demikian beberapa yang perlu kami sampaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan yang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sri Setia Amanah Wali Kota Dumai, Haji Faisal SKM Mas. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali. 3 kali Bapak Sekretaris Daerah berpantun, 3 kali pula tepuk tangan diberikan. Sedari pagi kami berpantun, belum ada untuk tepuk tangan. Kami membawa pula kepada Bapak. Kancing baju mesti dikatuk supaya cekak dengan sarung berlipat. Penghujung majelis akan segera ditutup, maka disambut majelis kerapatan adat. Kata penutup dari Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat, Datuk Seri Haji Azhari Yazid SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Buah bangsa di tepi malam, ambil galah, tolong dudukkan. Kami ucapkan selamat datang. Salah dan kurang dicaci jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Yang kami hormati Datuk Seri Setia Amanah Kota Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Sekretaris Daerah Kota Kebumen. Yang saya hormati pimpinan harian Lembaga Adat Melayu Kota Kebumen, Datuk Sri Nambu Ega MM. Yang saya hormati Ketua Dunia Islam Dunia Melayu Kota Kebumen, Datuk Haji Timo Kirga SH. Yang saya hormati Tuan Kapolres atau beliau yang mewakili. Yang saya hormati Tuan Dandana atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Tuan Dandim atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Kebumen, Tuan Haji Dr. Andes Haji Zakaria MPDI yang hadir di tengah kita, pengurus kawasan Kota Kebumen yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati, maaf, yang ketiga, Komandan Satuan Rudal tetangga saya atau beliau yang mewakili. Kemudian Komandan Rudal yang hadir atau mewakili. Kemudian dan Satradar atau dan berikutnya Komandan Satuan Kompi Senapan A. Hadir barangkali? Terima kasih. Selanjutnya Forum Pembangunan Kebangsaan beserta jajaran, dan terkhusus adalah kepada suku, salah satu suku dari Forum Pembangunan Kebangsaan, yaitu suku Nias, yang pada hari ini hadir dengan rombongannya. Selanjutnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, dan yang tidak dapat kami lupakan juga taming adat beserta anggota dan satuan-satuan lain yang tidak dapat kami sebutkan pada hari ini, yang hadir pada hari ini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun Majelis Sanksi Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai melakukan dan membuat hal ini berdasarkan kepada hukum ijtihad atau kesungguhan, keseriusan Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau. 2. Peristiwa serupa di Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kota. 3. Berdasarkan ADART LAMR Provinsi Riau Perda nomor 3 Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2017 kebiasaan atau norma adat yang berlaku, kemudian ditutup dengan dasar hukum sidang adat LAMR Kota Dumai yang telah mengeluarkan prinsip sebagai berikut bahwa sanksi yang berlaku adalah bentuk permintaan maaf yang mesti disampaikan secara terbuka agar kesalahan yang telah dibuat tidak akan diulang kembali. Dengan ketulusan hati yang tadinya telah sama kita saksikan membawa kain putih, maknanya ketulusan hati yang bersalah meminta maaf kepada yang telah menjadi korban beberapa hari, beberapa minggu yang lalu. Yang kedua, bagi orang Melayu, biarlah membayar daripada menerima. Prinsip ini sebenarnya mengarahkan kepada masyarakat Melayu agar tidak merasa dibeli atau dibayar dengan menerima seekor daun bau dan persyaratan lainnya. Tetapi kepala yang berdarah atau tubuh yang berdarah lainnya itu perlu dihormati, karena yang berhak mengeluarkan darah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan sanksi adat Melayu dalam penyelesaian perkara kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Ada melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan ada pula melalui jalur hukum adat yang bersifat kekeluargaan. Dan ini yang sedang kita laksanakan. Tetapi kami tidak lupa mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Dumai bersama jajaran yang telah menyelesaikan secara hukum, dan Ketua DMDI yang telah menyelesaikan pertikaian ini. Pada Datuk Dewa kami mengucapkan terima kasih. Aplus untuk Datuk Dewa. Kemudian forum pemohon kebangsaan tidak terlepas tangan, dan pihak-pihak lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang bermaksud ingin menjadikan Kota Dumai kota idaman, atau lebih dikenal dengan istilah agamanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri aman sentosa, rakyatnya mendapat ampunan dari Tuhan. Datuk-datuk dan hadirin tamu undangan yang kami muliakan, penerapan sanksi adat ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Akan tetapi apabila tidak tercapai kata sepakat dan mufakat, maka akan diterapkan hukum positif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajaran yang telah menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Mudah-mudahan Kapolres Dumai beserta jajaran tetap dalam lingkungan. Rahman bin Ali Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i ada berkata di dalam kitab Al-Isbah wan Nazair fil Furu' halaman 63. Beliau menyebutkan al-'adatu muhakkamah, adat itu dapat dijadikan hukum. Ditambah sabda Rasulullah SAW, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun fahuwa indallahi hasanun. Apa yang telah
yang didasarkan dengan kesepakatan itu baik, di sisi Allah juga adalah baik. Berdasarkan hadis ini, maka majelis kerapatan adat dan dilaksanakan oleh pimpinan hadian lembaga adat Melayu Kota Dumai, maka acara ini dapat terlaksana. Lebat daun si bunga kandung baru terpelihara adat pusaka. Anak Cina menjual madat dari Makassar langsung ke negeri. Hidup dunia, dia beradat, bahasa tidak terjual beli. Ambil rotan dilipat-lipat untuk dibuat gantungan baju. Tujuan acara ini mengharap berkat, semoga Kota Dumai bertambah maju. Kalau tadi yang mewakili Bapak Datuk Seri Amanah, Datuk Seri Setia Amanah ada 3 pantun, maka kami akan memberikan pantun 6 baik. Datuk-datuk, tadi yakin para undangan yang kami hormati, sebagai pantun terakhir penutup yang dapat kami sampaikan adalah Kuala Dai, airnya tenang, di sana hidup menempatkan tali. Mana yang baik bawalah pulang, mana yang buruk tinggalkan di kami. Demikian yang dapat disampaikan kedua ini. Semoga acara ini tidak terulang lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sekali lagi kepada majelis kerapatan Kota Dumai. Terima kasih kepada Datuk Seri Haji Azhar Yazid SPDI. Tanda lambang majelis mufakat telah sama-sama kita saksikan. Menangis bisa kaum kerabat, terpanjat kabar tepi yang barat. Usai sudah majelis sanksi adat, mengajar doa tanda mufakat. Mari sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Dr. Anas Zakaria, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai. Kepada Tuan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita sekalian bermulai dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلام وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم
Semoga negeri kami Kota Dumai selalu Kau curahkan keberkahan dan kenyamanan ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'il. Pada hari ini kami berada di lembaga adat Melayu Kota Dumai ini ya Allah, dalam acara sanksi terhadap pelaksanaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adat dan agama. Mudah-mudahan sanksi ini akan membawa perubahan kepada yang dilakukan, dan mudah-mudahan ini adalah menjadikan wahana Kota Dumai untuk menjadikan kota idaman. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami daripada perselisihan dan perpecahan. Rajunkan kasih sayang kami semua ya Allah dalam kesatuan untuk menyampaikan keberkahan. Allahumma ya Allah, bimbing kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Datuk Haji Zakaria selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai. Semoga doa yang dibacakan Allah ijabah dan perkenankan. Amin amin ya rabbal alamin. Cincin perempuan tuan-tuan, para datuk, para datin yang berbahagia, yang dipesan sudah datang, yang dihimbau sudah bersambut, yang gayu sudah bersambut, yang dari bukit datang menurun, yang dari bawah datang mendaki, yang dari laut datang berlayar, yang dari hulu datang berdayung, yang dari hilir pula datang bergalah, yang lumpuh datang berdukung, yang buta datang bertuntun, yang rentan datang berdongkang. Duduk bersama untuk damai kata sepakat. Kalau bila sudah dibangun, sarungkan ke dalam agar aman. Alhamdulillah, adat sudah diselesaikan. Saatnya bergandeng tangan. Kita mengucap syukur alhamdulillah seraya foto bersama kepada Datuk Pemuka Adat. Kami persilahkan. Mencincin perempuan tuan-tuan diarahkan oleh Datuk Sekjen Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi. Adat ini bukan aib untuk dilaksanakan melalui tempat wadah aman dijaminkan. Bukan Melayu hendak meninggi, tapi Melayu menjadi tempat memayungi kepada suku-suku yang ada di bumi. Semua saudara sehati. Kita beri hapus pada acara ini, tanda acara telah selesai. Cincin tuan-tuan, kita saksikan para datuk, para datin sekalian bersama seluruh unsur perwakilan, para aparat tuan-tuan, menjadi saksi sejarah yang anak bahwa adat Melayu selalu dijalankan, bukan hendak menjadi perdebatan. Terutama para bisnisnya dari anak-anak muda. Jadi program setelah acara ini kita akan makan bersama. Bebo.
Akbar.